Mas Ed, ini benar bapak yang kita cari, Mas. Oh, bapak ini? Hah? Iya, Pak Agus. Dan Pak Agus tadi bilang ini dia istrinya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia Laslas, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma. Dan malam hari ini saya ditemani sama Mas Edi. Gimana kabarnya, Mas? Baik, Mbak Isma. Alhamdulillah. Mbak Isma sendiri gimana, Mbak? Saya sekarang dingin, Mas Ed. Kalau keadaan saya baik-baik aja, cuma sekarang lagi dingin banget, teman-teman. Butuh kehangatan nggak, Mbak? Ya, perlu banget. Karena ini tadi di sini hujan deras banget. Terus waktu di jalan kita sempat kehujanan ya, Mas Ed ya. Iya, Mbak. Menuju ke sini. Soalnya ini teman-teman, saya di sini itu pernah datang ke sini sama Mas Woto, Mas Ed waktu itu. Sama Mas Woto. Mungkin teman-teman yang lihat videonya tahu, saya itu waktu itu ke sini nemuin seseorang di atas sana, Mas Ed. Di atas, Mbak. Iya. Dan ini saya datang lagi ke sini karena dari tadi saya sama Mas Edi itu sebenarnya sedang ngejar orang ya, Mas ya. Iya, Mbak Isma. Itu ada orang itu tiba-tiba naik ke atas, dia bilang istriku gitu terus, teman-teman. Dan warga memang sebelum itu bilang ke saya di sini, Mbak Isma, ini ada salah satu warga dari kami, dia itu kalau malam sering banget datang ke arah menuju hutan sambil teriak istriku gitu. Terus orang-orang di situ bilang katanya istrinya itu sebenarnya sudah meninggal, teman-teman. Makanya saya takut kalau orang tersebut itu terjadi sesuatu di sana. Soalnya arah ke sana itu menuju ke arah hutan, Mas Ed. Ke arah hutan, Mbak. Iya, makanya saya takut kalau orang itu melihat istrinya, tapi itu sebenarnya bukan istrinya. Itu yang saya takutin, Mas. Takutnya lelaki itu dia apa-apain sama makhluk yang tak kasat mata di sini, teman-teman. Saya nggak mau ada hal itu. Apalagi kalau lelaki itu jadi kalau kita diapain sama sosok yang berada di tempat seperti itu, tempat seperti ini ya, teman-teman. Ini biasanya ada efek tersendiri buat badan yang diapa-apain sama makhluk ini, Mas. Nanti dia bisa ya, Mas, teman-teman. Dia bisa melakukan hal yang tiba-tiba dia bicara sendiri. Mungkin yang dia rasa dia sedang berbicara dengan sosok yang dia temui. Seperti orang gila gitu, Mbak. Iya, seperti orang gila. Tapi orang lain itu lihatnya dia sedang berbicara sendiri. Itu salah satu efek kalau kita sedang diapa-apain sama sosok yang gaib-gaib di tempat-tempat seperti ini. Dan bahkan ada yang lebih parah lagi, teman-teman. Makanya kita itu harus berhati-hati ketika kita datang ke tempat yang seperti ini. Saya juga selalu bilang ke Mas Edi kan, sebelum penelusuran wajib berdoa. Iya, sih, Mbak. Waktu penelusuran pun saya selalu ingetin Mas Ed buat selawat terus kan, Mas Ed. Iya, Mbak. Sama seperti waktu saya sama Mas Woto juga sering seperti itu. Karena saya nggak mau kalau Mas Edi itu digangguin sama makhluk gaib di sekitar sini, Mas. Ini kita harus naik lagi ke atas, Mas. Soalnya tadi cepet banget ya, Mas. Ini teman-teman, saya sama Mas Edi langsung jalan. Tapi sebelumnya saya mohon doanya semoga orang tersebut gak kenapa-kenapa. Saya sama Mas Ed juga gak kenapa-kenapa. Terus selain itu saya juga mohon dukungan teman-teman supaya jangan skip iklannya nanti ya. Ayo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Pak, iya Mas Ed. Licin Mas, bisa nggak? Bisa, Mbak. Duh, ini lewat mana ya Mas Ed? Sini Mas. Lagi kali, Mbak. Iya. Iya, Mbak. Ayo. Duh, kok gak dengar suara lagi ya, Mas? Iya, Mbak. Mas Edi dengar lagi nggak, Mas? Enggak sih, Mbak. Astagfirullahaladzim. Pak, jangan-jangan dia udah naik ke atas lagi, Mas. Ini masih ke atas apa kemana, Mbak? Ini kalau ke arah hutan itu masih ke atas, Mas. Masih ke atas, Mbak. Tapi Mas Edi nggak dengar suara yang tadi nggak? Bapak-bapak yang tadi? Nggak denger sih, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ini nih, saya takutin dia itu, teman-teman, dia bisa kayak ditutup dengan sesuatu. Makanya kita nggak bisa lihat secara normal seperti ini, Mas. Makanya kita harus hati-hati, Mas, di sini, Mas. Iya, Mbak Isma. Iya, ayo Mas, jalan Mas. Iya, Mbak. Pelan-pelan aja ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Dengar nggak, Mas? Dengar nggak? Akbar. Hah? Tadi saya dengar suara keras, Mbak. Suara keras? Iya, Mbak Isma. Mas Edi dengar suara kayak apa, Mas? Seperti
Astagfirullahaladzim. Serius mas? Iya gua. Pak. Duh, ini kita hati-hati. Mas Ed, ini waktu itu saya datang ke sini sama Mas Woto. Ada sosok, tapi sosok itu memang sering mengganggu. Cuma dia nggak begitu ganas, jadi saya masih membiarkan. Kalau nanti dia masih gangguin atau gangguin Mas Edi bilang langsung ya. Iya Bisma. Iya, ayo Mas, lanjut. Pak. Pak. Mas Ed, itu di gubuk ada orangnya. Iya gua itu sebenarnya ada orang kan. Pak. Bapak. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Mas Ed, hati-hati Mas. Mas Ed, hati-hati Mas. Iya gua. Kalian siapa ya? Pak, Nangis deh gua. istri. Nggak apa-apa. Ya, siapa ini ya? Istri Pak. Iya ini istri saya. Iya Bis. Bapak, Pak Agus. Iya. Mas Ed, ini benar Bapak yang kita cari Mas. Oh apa ini? Hah? Iya, Pak Agus. Dan Pak Agus tadi bilang, ini dia istrinya Mas. Tapi Mas Ed, dia bukan istrinya yang masih ini Mas. Istrinya itu udah meninggal. Ini arwah dia Mas, arwah dari istrinya Mas. Pak Kamu ngomong sembarangan. Pak Ini istri Agus, saya masih hidup loh. Pak Agus, Pak Agus. Istri gua. Astagfirullahaladzim. Bu, istrinya Pak Agus namanya siapa Pak? Istrinya siapa? Mati. Rati? Ibu Rati? Ibu Rati? Oh iya benar. Ibu Rati sedang mengandung. Iya. Astagfirullahaladzim. 8 bulan. 8 bulan. Udah lagi kelahiran kan? Iya Pak Agus. Apa senangnya? Iya Pak Agus. Tapi Pak Agus sadar Pak. Ini istri Bapak kan udah meninggal Pak Agus. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong. Enggak Pak Agus, ini Pak Agus jangan. Ini istri saya masih hidup. Astagfirullahaladzim. Jangan calon gayanya ini. Pak Agus. Pak Agus. Istri Bapak kan udah meninggal. Boleh saya bicara dulu sama istri Bapak? Ngapain? Saya nggak percaya sama kamu. Tenang aja Pak Agus. Mending kamu sekarang pergi. Enggak Pak Agus, saya di sini sama teman saya nggak akan gangguin Pak Agus kok. Saya cuma ingin Pak Agus itu sadar kalau Jadi kamu pergi dari sini. Nggak usah sini. Pak Agus, ini istri Bapak udah nggak ada. Saya di sini cuma mau nyadarin Pak Agus aja. Ini bukan istri Pak Agus. Kalau mau setiap malam saya ke situ sama istri saya. Memang dia di rumah ada kan? Makanya Pak Agus, sini dulu ya. Saya mau bicara sama Ibu Ratih. Boleh? Mas Ed, ini susah banget teman-teman. Ini Pak Agus selalu mengira bahwa istrinya itu masih hidup. Padahal istrinya itu udah meninggal. Saya takutnya ada sesuatu hal yang membuat ini jadi seperti ini. Mungkin matanya Pak Agus masih tertutup kan Mbak? Saya bilang lama. Atau mungkin juga istrinya itu Ibu Ratih ini ingin menyampaikan sesuatu juga bisa jadi Mas Ed. Bagus, boleh ya saya bicara sama Ibu Ratih? Tenang aja, saya nggak. Macam-macam dengan istri saya ya. Iya, Gimana? Ibu Ratih. Ibu kenapa masih di sini? Ini kan istri Ibu Ratih itu kan masih hidup. Dan Ibu Ratih kan udah nggak ada. Ibu Ratih juga pasti punya kehidupan sendiri. Dan suami ibu kan punya kehidupan sendiri di sini, Bu. Kenapa, Bu? Astagfirullahaladzim. Bapak belum ikhlas ya atas meninggalnya Ibu Ratih. Ibu Ratih waktu... Siapa yang bilang istri saya udah meninggal? Dia Astagfirullahaladzim. masih hidup. Pak, sadar Pak, istri Bapak udah meninggal Pak. Ibu Ratih, waktu itu Ibu Ratih meninggal kenapa Ibu Ratih? Astagfirullahaladzim. Pak Agus, waktu itu Ibu Ratih sakit kan Pak Agus? Iya. Kan Pak Agus tahu kan?
Terus dia waktu Pak Agus datang ke kebun, terus pulang dikabarin sama warga di rumah kalau istri Bapak udah nggak ada kan? Sadar Pak. Iya Pak, Bapak harus terima keadaan ini. Saya cuma mastiin iya kan kayak gitu. Iya kan? Waktu itu saya pernah sakit. Dia sakit parah sih. Nah iya Pak, dan istri Bapak kan udah Tapi meninggal. sekarang udah sehat lagi nih. Enggak Pak, sini Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Istri Bapak udah meninggal Pak. Ibu Rati ada yang lain yang mau Ibu Rati bicarakan juga. Kenapa Ibu masih berada di sini? Ada apa Bu? Iya Bu Rati. Jadi di rumah ada surat yang suami Ibu nggak tahu. Ibu pengen memberitahu itu. Tapi Ibu Rati pernah bilang nggak sama suami Ibu? Selama suami Ibu itu masih datang ke sini, karena Ibu masih sering mewujudkan diri Ibu di sini. Iya, tapi berarti Ibu ditahan terus sama Pak Agus. Astagfirullahaladzim. Iya. Kan istri saya. Saya Astagfirullahaladzim. biarin dia pergi. Nggak mungkin. Ya Allah, teman-teman. Ini sebenarnya nih, bentar ya teman-teman nih. Saya nanya sama Pak Agus. Agus, Ya. Pak Agus, istri Bapak pernah bilang ke Pak Agus kan ada surat di rumah Pak Agus. Itu surat kayak surat wasiat yang sangat berharga juga. Iya, ingat? Dia pernah bilang. Iya. Pak Agus sudah tengokin di rumah, udah lihat? Belum. Itu Bapak lihat. Terus Bapak sekarang ikhlasin istri Bapak sadar supaya istri Bapak itu bisa tenang ke sana. Ya Pak. Pak, Bapak harus sadar Pak. Istri Bapak kalau di sini terus dia nggak akan bisa tenang terus. Lihat, dia kadang nangis kan Pak. Nih, hujannya makin deras kan Pak. Apa benar yang dikatakan boleh? Tuh kan Pak. Itu gimana tuh boleh Pak? Iya Pak, jadi istri Bapak itu masih berada di sini karena Bapak itu belum lihat apa yang berada di rumah, dan Bapak, Pak Agus ini masih belum bisa menerima keadaannya Ibu Rati. Makanya Ibu Rati masih selalu berada di sini. Jadi Bapak harus ikhlas ya Pak, supaya istri Bapak itu bisa lebih tenang sama anak Bapak. Jadi istri saya udah meninggal Pak. Iya Pak, ini aja orang lain gak akan ada yang bisa lihat lagi. Tapi tiap malam saya disini sama istri. Iya, tapi emang Bapak sadar kalau siang ibunya nggak ada kan? Terus nggak ada orang lain yang lihat kan? Bapak sadar nggak di rumah sana sering ada yang bilangin Bapak, Pak Agus, istri Bapak udah nggak ada. Kenapa Agus selalu bilang istri Bapak masih hidup di sana? Iya kan? Ingat Pak, sadar Pak Agus. Mas Edi, teman-teman, ini Pak Agus sudah mulai sadar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak Agus. Iya Pak Agus, untuk yang terakhir Pak Agus boleh peluk dia, tapi jangan lama-lama. Setelah itu Pak Agus harus janji ikhlasin dia ya. Alhamdulillah. Pak Agus sudah mulai sadar Mas Id. Alhamdulillah. Udah Pak, lepas Pak. Pak Agus lepas Pak. Mas Edi bantuin doa Mas, biar istrinya Pak Agus itu bisa lebih tenang. Pak Agus. Iya Ibu Rati. Iya Bu Rati.
Saya doakan semoga Ibu Ratih lebih tenang di sana ya. Bagus, jangan nangis terus, kita doain bareng-bareng ya. Masih teman-teman Al-Fatihah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagus. 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 Pak, duduk dulu, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, duduk, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas Edi. Bagus. Bagus. Istighfar, Pak. Istighfar, Pak. Kan? Istighfar, Pak. Alhamdulillah, Mas Ed. Sekarang Bapak udah sadar kan, Pak? Alhamdulillah. Saya ingat 2 minggu yang lalu ibu saya dimakamkan. Alhamdulillah. Dan Mas Agus, nanti pulang saya anterin. Terus ingat tadi pesan dari istri Bapak. Bapak tengok di rumah, di lemari itu ada surat, Bapak buka. Terus Bapak jalankan apa yang ada di surat itu ya. Itu salah satu amanah dari Ibu Ratih. Iya, Mbak. Ya. Dan ini buat teman-teman semuanya, kalau kalian kehilangan orang yang kita sayangi, maupun itu keluarga kita, saudara kita, istri kita, atau adik kita ikhlaskan, kita doakan dengan baik supaya nggak ada terjadi hal yang seperti ini. Bagus nggak kenapa-kenapa kan? Nggak apa-apa, Mbak. Sekarang Bagus mau pulang Pak. Kita pulang bareng ya. Mas Edi bawa payung satu lagi kan ya? Mau sih, Mbak? Iya. Kita pulang ya. Kita langsung pulang, Mbak. Hah? Kita langsung pulang, Mbak. Iya, atau mau neduh dulu di sini? Enggak, baiknya saya pulang aja. Ih, Pak, ini nanti saya anterin, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Jangan pulang sendiri, Pak. Saya takutnya ada yang lain yang gangguin. Saya tidur lagi, Iya, Pak. iya.